kami merasa gini, takutnya kalau misalnya nanti hasilnya masih kurang dan sebagainya, takutnya malah patennya kayak sayang gitu loh. Inovatif terus juga murah juga gitu, bahkan fleksibel. Jadi kayak energi surya itu bisa diterapkan di Indonesia tuh lebih luas lagi, bahkan masyarakat yang dari menengah ke bawah juga bisa merasakannya gitu. Mungkin sering insecure, terus kepikiran, terus nggak bisa compete lah sama orang yang lebih expert di bidangnya gitu. Nah mungkin aku cerita sedikit terkait dengan tantangannya ya kalau diimplementasikan di Indonesia gimana. Kalau kita ngeliat dari prospek, itu sebenarnya besar banget, namanya juga energi surya. Tapi yang jadi tantangan adalah dari segi teknologi. Karena ide dari Parasol ini butuh teknologi yang cukup advance lah bisa dibilang. Kan kita pakai sistemnya itu, intinya itu adalah Perovskite namanya ya. Nah sementara Perovskite itu di Indonesia sendiri itu baru-baru masuk sebenarnya saat ini. Kayak baru diuji juga di lab di BRIN Bandung ya kemarin, kalau nggak salah kami cari. Nah itu baru masuk ke sana, baru masih di tahap riset. Jadi kalau misalnya ditanya ke tahap implementasi, itu kayaknya mungkin 10 tahun lagi ke depan baru bisa teknologinya memadai. Nah jadi buat kami nih para inovator-inovatornya Parasol, mungkin next step kami itu lebih kayak ngembangin skill dulu, riset dulu, selagi nunggu pasar di Indonesia itu benar-benar udah mapan. Kalau udah mapan baru kita bisa masuk ke sana. Oke, berarti emang dari bahannya yang jadi problematikanya ya. Dari teknologinya. Oke. Terus dari kalian sendiri sebenarnya punya udah pernah mematenkan belum sih dari produk ini? Paten sejauh ini belum sih sebenarnya. Kenapa belum? Mungkin ada rencana ya. Iya. Sayang loh, maksudnya dengan timing yang kalian bilang 10 tahun gitu, tapi maksudnya belum dipatenkan, kan takutnya nanti di sela-sela ada yang masuk gitu. Iya, sebenarnya kalau dari dosen kami juga udah menyarankan untuk paten karena ya namanya ide kan mahal gitu, apalagi dosen-dosen kami itu sangat suportif banget gitu, yang kayak namanya penemuan-penemuan baru, mereka tuh selalu kayak benar-benar kasih semangat banget deh pokoknya gitu. Nah, tapi di sisi lain juga kami melihat kan paten itu ada berbagai syaratnya, ada berbagai ketentuan masing-masing yang kayak harus dipenuhi gitu. Bahkan kami merasa gini, takutnya kalau misalnya nanti hasilnya masih kurang dan sebagainya, takutnya malah patennya kayak sayang gitu loh. Jadi kayak masih dipertimbangkan bang sih, dan masih dalam diskusi sama dosen ataupun pihak-pihak terkait untuk paten itu sih. Oke, maksudnya berarti mau dimaksimalkan dulu lah ya, ini jadinya seperti apa? Iya. Oke. Tapi kalian kan udah mau lulus nih, tetap akan dipegang kan proyek ini? Pegang, Masih pasti dipegang masih sih. karena idenya bagus sih Kak sebenarnya. Ada beberapa, mungkin aku nggak mau nyebut ya perusahaannya siapa, tapi ada yang udah beberapa kali reach out gitu kan. Ini mau dipasang di sini nggak, mau dipasang di tempat ini nggak gitu. Tapi sayangnya ya kita masih di tahap riset itu sih Kak. Jadi kayak aku dan kita juga masih belajar sebenarnya. Jadi ya mungkin ya abis ini kita harus banyak lebih belajar lagi, ngedalamin tentang panel surya biar kualitas lebih bagus. Habis itu bisa deh. Nah, kita ngomong-ngomong soal Parasol nih, kira-kira kalau Parasol diproduksi secara massal ke depannya, apa sih impact yang akan terjadi kepada lingkungan? Kita ngomong karena kita sekarang lagi di Jakarta nih, kira-kira apa sih impact-nya buat Jakarta menurut kalian? Menurut aku sih impact-nya pasti emisi ya Kak, ngurangin emisi. Terus yang kedua dari limbah plastiknya itu sih Kak. Dua komponen itu menjadi faktor utama dari dampak yang dihasilkan dari si Parasol ini, dari emisi dan juga sampah. Terus kalau aku melihatnya gini sih, Parasol ini kan maksudnya panel surya yang unik ya, yang inovatif gitu. Jadi kayak kalau di Jakarta sendiri, di Indonesia sendiri aja udah panel surya yang inovatif gitu, mereka tuh bakal kayak ngerasa bener sih, berarti panel surya ini emang penting banget diterapkan di Indonesia. Bahkan ini aja yang inovatif udah ada gitu. Jadi yang panel surya yang mungkin masih konvensional aja, mereka mungkin lebih semangat lagi kali ya untuk kayak pengembangannya gitu di Indonesia gitu. Dan aku melihatnya gini sih, kalau misalnya panel surya Parasol ini emang benar-benar bisa diproduksi di Indonesia gitu, orang-orang tuh bisa pakai energi surya itu bahkan dari prospek yang lebih kecil lagi gitu, karena kan bisa diterapkan di jendela dan sebagainya gitu kan. Beda kalau energi panel surya yang konvensional, biasanya diterapkannya kalau nggak di kantor, di pabrik lah ya, atau mungkin di rumah gitu. Kayak itu buat orang-orang yang mungkin
bisa dibilang orang apa ya berduit lah gitu. Nah kalau misalnya parasol karena tadi kan ya inovatif terus juga murah juga gitu, bahkan fleksibel. Jadi kayak energi surya itu bisa diterapkan di Indonesia tuh lebih luas lagi, bahkan masyarakat yang dari menengah ke bawah juga bisa merasakannya gitu. Walaupun mungkin nggak yang apa ya nggak benar-benar memakainya secara rutin banget ya, tapi at least mereka bisa apa ya ngasih kontribusi gitu loh untuk energi surya, energi terbarukan di Indonesia gitu untuk sustainability. Gitu aku melihatnya. Oke, menarik. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih untuk kayak support pemerintah itu tuh diharapkan seperti apa sih terhadap renewable energy, terutama untuk panel surya ya? Kalau support pemerintah Kak, harapannya untuk kan kita punya target net zero ya di 2060 ya, sekitar segituan ya. Terus nah harapan kalian itu untuk biar bisa cepat sampai target di situ tuh apa sih? Mungkin kalau kita lihat apa ya support pemerintah, kalau menurut aku sih lebih baik support ke riset. Karena jujur kalau kita lihat di Indonesia sendiri, support pemerintah itu kan banyak kan lebih ke arah industri ya. Sementara kalau dari segi riset sendiri itu mungkin agak lebih sedikit gitu. Saya kayak organisasi seperti BRIN atau mungkin dari instansi-instansi pendidikan, itu kan dana yang masuk ke sana itu bisa dibilang cukup sedikit dibandingkan dengan dana-dana yang masuk ke yang lain. Sementara kalau misalnya kita ngomongin soal panel surya, apalagi kayak parasol, itu butuh banget yang namanya riset, butuh banget dukungan dari segi pendanaan riset, investasi di teknologi dan sebagainya macam. Nah disitulah mungkin pemerintah itu ya diharapkan bisa ke sana gitu. Fokusnya lebih ke riset pengembangannya. Jadi maksudnya memang sekarang kan Indonesia mungkin bisa dibilang untuk produksi panel surya juga semakin sedikit. Dengan ada riset di awal, otomatis kita mungkin suatu saat bisa menjadi pionir suatu produk untuk renewable energy gitu ya. Iya. Ini sebenarnya POV dari inventornya kita ya gitu. Kalau mungkin juga tambahan gini, kalau tentang biar energi surya di Indonesia makin maju lagi gitu, pemerintah aku melihatnya pasti kan regulasi ya, yang paling hal yang mereka bisa kontrol gitu. Jadi regulasinya gimana cara bisa memajukan energi terbarukan di Indonesia lebih lebih banyak diminati. Nah, gimana maksudnya kenapa harus gitu? Biar terciptalah pasar-pasar yang tadi udah di-mention oleh Tiffany gitu. Jadi pasarnya energi surya di Indonesia makin naik gitu. Jadi kita melihat juga opportunity-nya, makin naik nih. Mungkin parasol disitulah mungkin bisa hadir lah ya ketika itu bisa menjawab demand dari pasar di Indonesia atau apa yang pengen masyarakat terapkan dari energi terbarukan gitu. Oke. Menarik. Gue juga setuju sih kalau untuk hal itu gitu ya. Maksudnya supportnya dari pemerintah. Dan tapi kalian sendiri udah tahu belum sih dari regulasi pemerintah terkait pemasangan PLTS rooftop yang terbaru? Nah kalau PLTS rooftop terbaru itu kan sekarang tidak ada pembatasan untuk dari berapa kapasitas yang mau dipasang ya. Kalau dulu kan kita punya pembatasan sekitar mungkin 15%. Atau ya ada pembatasan lah pokoknya untuk rooftop. Nah sekarang tuh udah dilonggarkan nih. Jadi boleh nih dipasang semaksimal mungkin, tapi dengan syarat dengan ada pendaftaran secara kuota daerah. Jadi misalkan kuota daerah itu dikatakanlah 10 giga gitu ya, selama 1 tahun itu ya hanya bisa pasang 10 giga gitu. Dari misalkan dari perusahaan A, B, C di jumlahnya 10 giga ya udah cuma segitu aja, nggak bisa nambah lagi. Nah menurut kalian apakah ini merupakan langkah yang tepat untuk mendorong target ESG kita atau kurang tepat? Menurut kami malah justru tepat, karena dengan adanya kelonggaran seperti itu otomatis bisa meningkatkanlah ketertarikan untuk memasang panel surya atap. Gitu. Dari situ mulai ada demand-nya, kita kan berarti membuka pasar yang membuka demand, otomatis dari segi supply juga pasti bakal memenuhi demand tersebut ya. Jadi dari sana supply juga makin bertambah, demand bertambah, instalasi implementasinya pasti juga bakal meningkat. Menarik sih emang. Kalau memang dilihat dari segi pemasangan dari regulasi yang sebelumnya gitu ya. Teman-teman yang mungkin mau pasang di rumah dengan adanya pembatasan itu juga jadi ragu gitu, karena memang sebenarnya kita pasang tuh terlalu kecil sekali gitu.
15% dengan misalkan daya 2.200 di rumah, cuman berapa yang bisa dipasang. Tapi dengan adanya kebijakan ini harusnya masyarakat yang mau pasang di rumah itu pun mereka juga bisa memanfaatkan manfaat dari pemasangan panel surya kayak gitu, karena mereka bisa ya 2.200 kalau kita pasang 70% itu kan berasa banget kayak gitu. Tapi kalau 2.200 cuma 15% mana berasa gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau gua sendiri melihat dari Parasol sendiri itu ada potensial pengembangan dari segi regulasi yang itu bisa menguntungkan Parasol juga sih gitu ya. Karena kan tadi targetnya adalah masyarakat yang mungkin pengen nyoba energi surya tapi mereka nggak bisa bayar gitu kan. Kayak gitu. Gue rasa sih cukup tepat juga ya. Oke. Nah, kira-kira nih ada nggak sih pesan-pesan kalian buat generasi muda zaman sekarang nih? Kan kalian nih udah menciptakan satu inovasi yang bisa dibilang satu Asia tuh bisa kalian kalahin lah, bisa dibilang kayak gitu lah ya. Dari ini ya, di simposium ini gitu. Nah, ada nggak sih pesan-pesan dan kiat-kiat apa sih yang bisa mendukung teman-teman zaman sekarang untuk menjadi seperti kalian atau bahkan lebih? Kalau misalkan untuk pesan-pesan untuk generasi muda yang sekarang adalah jangan takut untuk mencoba gitu. Karena kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi ke depannya gitu. Mungkin kalau misalkan berkaca dari kita beberapa tahun yang lalu, kita juga sama kayak anak-anak muda yang lainnya. Mungkin sering insecure, terus kepikiran, terus nggak bisa compete lah sama orang yang lebih expert di bidangnya gitu. Tapi ternyata once kita coba, terus kita percaya diri, itu ternyata bisa loh gitu. Dan malah kesempatan itu ngebuka pintu-pintu lain yang nggak pernah kita sangka sebelumnya. Malah itu kayak jadi apa ya, pengalaman yang unik itu sih buat kita yang contohnya adalah seperti kita diundang ke podcast ini gitu. Kita juga merasa senang gitu bisa berbagi pengalaman gitu ke anak-anak muda yang lainnya dan juga bisa menginspirasi teman-teman di sana. Dan mungkin pesan-pesan lain adalah jangan lupa teman-teman untuk pikirin value diri kita sendiri sih sebenarnya apa gitu. Dan kita kan hidup sebagai manusia itu kan diciptakan untuk sebagai khalifah kan untuk bumi gitu. Jadi untuk bisa bermanfaat kepada banyak orang gitu. Jadi itu sih Kak menurut aku sebenarnya pesan-pesan yang aku disampaikan. Oke. Kalau mungkin Mbak Tiffany atau Masnya ada yang mau disampaikan? Kalau aku gini, generasi muda tuh aware gitu sama apa yang terjadi di dunia gitu. Apalagi karena kan sosial media kan. Maksudnya kita semua tuh udah tahu bahkan yang viral gitu kan. Segala macam hashtag, segala macam konten itu udah tersedia di sosial media dan generasi muda itu emang selalu ngelihat apa yang terjadi. Tapi yang aku melihatnya gini, generasi muda tuh nggak tahu harus ngapain, kayak oh ada masalah gini, tapi gue harus ngapain ya gitu loh. Nah jadi aku melihatnya kalau pesan aku buat generasi muda adalah justru cari tahu apa sih yang harus kita lakukan gitu loh, dari mungkin dari bidang yang emang kamu suka gitu kan ya, dari hal mungkin dari jurusan kamu juga mungkin, atau dari karir kamu kalau misalnya udah kerja ya gitu. Dari situlah kayak kita bisa menjawab apa yang terjadi di dunia, apa masalah yang emang harus dituntaskan gitu. Nah kalau kami waktu itu kan kita karena latar belakangnya adalah mahasiswa gitu, jurusannya juga jurusan yang emang berkaitan dengan solar panel. Jadi kami melihat dua masalah ini, yaitu limbah plastik dan juga energi terbarukan di Indonesia itu perlu dituntaskan gitu. Makanya kami membuat ide ini gitu. Jadi sama juga dengan teman-teman teman-teman siapa namanya tadi? Sobat Surya ya, sorry. Dari teman-teman Sobat Surya terutama yang generasi muda gitu. Ayo kayak cari tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi aku kan nggak tahu kan ya masalah yang kamu lihat apa, tapi dengan kamu melihat masalah tersebut di sosial media, cari tahu dan lalu emang langsung bertindak gitu. Jangan cuman tahu aja solusinya gitu. Yang penting berani melangkah. Yang penting berani melangkah. Ya, setuju. Emang harus begitu ya. Dan itu udah ada buktinya teman-teman. Maksudnya mereka juga udah sampai ke tahap ini, sehingga harapannya teman-teman juga bisa mencapai tahap seperti mereka. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, kira-kira apa sih saran kalian
bagi mahasiswa yang ingin berkontribusi pada isu keberlanjutan lingkungan? Kira ada saran? Banyak ikut lomba, karena dari lomba lah kita bisa belajar lebih banyak. Dari lomba kita bisa membuka peluang, bisa networking dengan sesama inovator, bisa networking dengan ahli-ahli di bidang yang kalian inginkan, dan juga bisa networking juga dengan dosen-dosen. Dari situlah kita bisa membuka pintu peluang banyak ya, dari kegiatan lomba, kegiatan proyek-proyek sosial, kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan sebenarnya nggak cuma untuk lomba aja, tapi kalau misalkan di organisasi sekarang kan emang udah ada organisasi khusus untuk memajukan renewable energy, dan mungkin dari situ ikutlah coba terlibat bergabung ke dalam satu komunitas atau organisasi tersebut dan coba ikut proyek-proyeknya mereka yang lagi mereka jalankan gitu. Atau misalkan kayak ada dosen-dosen kalian yang mungkin terlibat di daerah sana, ya coba propose untuk minta ya kita bisa kontribusi apa ke sana gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih, tadi gue bilang pertanyaan terakhir ya, tapi lanjut lagi. Gak apa-apa ya. Kan time belum habis kan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau dari kalian sendiri, apa sih, pengen tahu deh. Kan tadi bilang suka insecure. Nah, kira-kira yang buat insecure tuh pada saat kalian nge-develop ini ya, itu apa sih yang paling membuat kalian insecure? Mungkin dari segi kompetitornya sih Kak sebenarnya. Kita kan waktu itu sebenarnya ngebawa ide ini tuh pertama kali ikut lomba itu ya, nggak salah. Pertama kali bawa parasol. Iya, dan skalanya itu udah internasional gitu loh Kak. Terus waktu itu pas lihat kompetitor kita gitu, bisa kita kan riset gitu kan, siapa-siapa aja sih gitu. Oh ternyata udah ada loh barangnya, udah pernah menang lomba di sini, udah ada yang dapat pendanaan dan segala macem gitu. Dan kita kayak masih di tahap ini cuma ide gitu loh Kak. Jadi kayak aduh, coba nggak ya, coba ya, udahlah, abis itu kayak nekat aja, coba aja deh, kita nggak bakal tahu kedepannya gimana. Ya at least kalau misalkan gagal, kita paling apa sih Kak, paling ya udah nggak diterima, nothing tulus aja gitu, nggak sampai kayak kita diusir dari rumah atau apa gitu. Jadi kayak kita mikir kayak konsekuensi terburuk dari kegagalan pas kita summit lomba tuh apa sih gitu. Jadi akhirnya kita cuma gini doang, kita kan masih bisa makan, masih bisa apa dan segala macam, masih bisa kuliah. Jadi ya udah nothing tulus aja, ikut berdoa, usaha, ya udah akhirnya bisa sih Kak. Jadi ini udah di tahap akhir dari sesi podcast kita kali ini. Sayang banget ya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut nanti bisa follow. Mungkin Parasol punya sosial media? Ada sosial media masing-masing. Iya, bisa nanti follow sosial media masing-masing teman-teman di sini. Mungkin nanti ada di bawah sini ya, bisa dilihat di bawah sini, di bawah sini. Nah, harapannya tetap teman-teman dari Sobat Surya antusias dalam mendukung inovator-inovator muda maupun inovator tua juga nggak apa-apa ya, untuk kedepannya, untuk Indonesia lebih maju. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di ujung acara podcast kita. Jadi yang bisa gua rangkum di sini adalah dengan topik Parasol ini, kita harus tetap terus berinovasi buat teman-teman Sobat Surya. Dan harus semangat terus, jangan dengerin kata orang-orang yang mungkin bikin kita down. Kayak mereka ini kan dengan adanya kompetisi yang sangat besar, dengan adanya kompetitor-kompetitor yang mungkin mereka sendiri ngerasa itu nggak bisa dilawan, tapi ya udah keep it flow aja, terus jalan, terus semangat, terus dengan fokus tujuan awal kita tuh apa, biar kita bisa mencapai tujuan akhir yang emang sudah kita targetkan. Nah, mungkin sekian podcast dari saya. Terima kasih, saya Andika Putra, pamit undur diri. See you on next podcast. Bye. Bye.